Dulu ada kebijakan begini, setiap kementerian pegawai tidak boleh bawa mobil pribadi, khususnya dari eselon 3 ke atas itu baru boleh. Tapi itu hanya berlaku hanya 2 minggu. Urusan macet itu urusan polisi. Terkait pengamanan nih, saya dapat polisi dapat apresiasi loh dari pengendara sepeda motor. Saya kalau bukan lebaran, saya nggak berani Pak lewat Alas Roban katanya, yang terkenal angker dan aneh. Angka kecelakaan yang paling tinggi pengguna roda 2. Halo Indonesia, kita bertemu kembali Case Close bersama saya Edison Sehat. Kali ini kita berbincang soal apa yang setiap hari kita hadapi, yaitu soal lalu lintas. Ditambah lagi saat ini kita mulai memasuki arus mudik dan balik lebaran. Untuk itu di sini kita sudah hadir wartawan-wartawan senior, ada 2 orang yang wartawan senior yang paham benar bagaimana memanage lalu lintas itu supaya terwujudnya Kamsel Cipta Lantas. Oke, selamat datang Bung Bonar, penerus Bonar. Irwan Tommy, bagaimana? Aman dari Aceh sampai ke sini? Aman. Nah, jadi kedua rekan saya ini adalah orang yang cukup membutuhkan waktu lama untuk menggeluti dunia perlalu lintasan, terutama dalam hal peliputan-peliputan di eranya, dan hingga saat ini tetap mereka respect terhadap kondisi lalu lintas saat ini. Untuk itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas soal lalu lintas ini. Oke, silakan. Kemacetan itu sudah jadi biasa ya sama kita untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira bagaimana nih respon Pak Edison dengan kawan-kawan untuk melihat arus lalu lintas kita saat ini? Karena melihat tiap tahun itu ada perbaikan, ada solusi yang diberikan, tapi rasanya belum cukup untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta terutama. Kira-kira bagaimana? Nah, begini, lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Potret modernitas sebuah bangsa. Jadi kalau di sebuah bangsa itu modern, lihat dulu lalu lintasnya. Kemudian urat nadi kehidupan. Nah, kalau ada kendala dalam dunia perlalu lintasan, maka urat nadi kehidupan kita terganggu. Maka untuk itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana di sana ditata sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, atau yang biasa disebut Kamsel Cipta Lantas. Nah, meskipun begitu, kemacetan khususnya di kota-kota besar di Indonesia ya, Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Bandung, dan lain-lain, itu kota besar itu, kemacetan itu sudah menjadi apa? Konsumsi sehari-hari gitu. Bahkan sudah menjadi apa? Sudah sedikit mulai bosan masyarakat itu membicarakan tuh, tinggal mempersiapkan diri untuk menikmati kemacetan itu. Tetapi bahkan pemerintah juga sebenarnya agak sedikit, kalau saya lihat tuh agak sedikit mulai melayu gitu loh, melayu seakan-akan udahlah kemacetan biasa saja. Bahkan apa yang dirilis oleh Bappenas, ya, Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa akibat kemacetan di Jabodetabek mengakibatkan kerugian mencapai 100 triliun per tahun. Tetapi tidak direspon juga dengan baik oleh pemerintah. Kenapa? Yang rugi nggak negara gitu loh. Rakyat yang rugi, rakyat. Kenapa? Kemacetan itu. Itu belum lagi dihitung kesehatannya. Belum lagi spare part yang cepat aus ya. Jadi sangat banyak dampaknya terhadap dampak dari kemacetan lalu lintas ini yang ada sekarang ini. Terus yang herannya lagi kita, di tengah kondisi seperti itu, yang dimana masyarakat harus berpacu atau berjibaku untuk melawan kemacetan itu, ada institusi yang sibuk hanya memberikan denda
tilang, penangkapan, dan lain sebagainya. Tidak memberikan solusi. Padahal ada 3 operasi yang digelar oleh polisi setahun. Zebra, simpati, dan ada satu lagi apa itu? Ketupat. Bukan, kalau itu oke lah, karena ada pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain ya secara berlebih tidak biasa. Ada itu simpati, zebra, dan Keselamatan. Ada 3 itu setiap tahun Iya, kemarin operasi Keselamatan Jaya. Ya, itulah ya. Ada 3 setiap tahun dilakukan operasi penindakan. Tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya terwujudnya keselamatan lalu Kamseltip terlantas itu. Nah ini yang kita lihat. Jadi jatuh pada kesimpulan dari kami ada sebuah penelitian kecil-kecilan ya berdasarkan data secara empiris, data empiris yang kami miliki bahwa penegakan hukum itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya terwujudnya Kamseltip itu. Ya. Kesadaran itu harus dibangun dengan cara edukasi, pendidikan. Karena itulah satu-satunya yang efektif untuk membangun kesadaran dalam berlalu lintas masyarakat. Karena penyebab salah satu masalah kesemrautan, keruwetan lalu lintas ini, yaitu tadi, kesadaran. Bagaimana menurut mungkin? Baik, Bung Edison, saya melihat beberapa hal dalam persoalan kemacetan khususnya di kota-kota besar ini ya. Pertama, ini ada semacam pembiaran, karena di balik pembiaran ini ada keuntungan. Yes. Baik itu untuk oknum maupun untuk negara sendiri. Ya. Oh, negara. Karena ini panjang ruas jalan dengan produksi kendaraan yang setiap tahun diproduksi, ini tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan itu, kan begitu. Namun ini terus dibiarkan. Padahal kemacetan ini menimbulkan kerugian waktu yang sangat tidak produktif lagi akhirnya mengakibatkan itu. Banyak orang yang bekerja, waktunya habis di jalan. Dan letih ya. Tapi yang saya lihat tadi itu, faktor yang pertama tadi, ngapain ngurusin ini biar lancar? Kan gampang sebenarnya kalau mau biar lancar itu. Batasin aja penjualan kendaraan. Artinya ada begini mungkin. Jumlah kendaraan, jumlah ruas panjang dan ruas jalan yang ada tidak mampu lagi menampung kendaraan itu karena populasi yang tidak terkontrol, tidak terkendali. Tumbuh begitu berkembang seperti apa. Bahkan ada satu lagi yang mengerikan itu. Dengan kehadiran mobil listrik memberikan apa mereka? Keistimewaan, bebas genap ganjil. Dan semua ketentuan-ketentuan itu hanya untuk bisnis. Lah, itu dia tadi yang saya bilang Bung Edison, aturan yang dibuat oleh pemerintah kita ini, baik itu oleh Kementerian Perhubungan, Polri dan stakeholder semua. Stakeholder terkait lah ya. Ini lebih kepada bagaimana yang dipikirkan itu untungnya. Nah, itu tadi. Kalaupun memang mau tegas-tegas mau menciptakan Kamseltip lancar, apalah namanya itu yang lancar-lancar itu. Banyak banget program. Dulu ada pembatasan usia kendaraan. Tidak juga dilakukan sampai sekarang. Mulai dari tahun sebelum saya lahir masih ada kendaraan yang beroperasi di Jakarta kan? Masuk jalan tol. Iya, sampai yang belum terpikir orang mau bikin produknya sudah ada yang beli di Jakarta. Nah, ini tadi karena pajak dari penjualan itu mungkin sangat menggiurkan. Ada juga di sana barangkali hal-hal yang tidak formal, yang tidak formil masuk uangnya dengan produksi kendaraan ini. Saya dengar, saya dulu pernah menginvestigasi ini ketika awal-awal jadi wartawan sekitar 15-20 tahun lalu lah ya, bahwa ada sebenarnya komponen yang uangnya itu tidak masuk ke pencatatan negara. Bekas negara ya? Iya. Hanya nyangkut di meja-meja tertentu. Iya. Jadi gini, Bung Bonar dan Bung Edison, saya melihat masalah kemacetan ini, pemerintah ini tidak serius untuk menangani. Persis kayak Om Bonar bilang ini tadi,
dibiarkan aja, ada keuntungan pribadi dan ada keuntungan yang lain. Kenapa saya bilang nggak serius? Ketika pemerintah bilang untuk mengatasi macet, ada juga istilah apa, ganjil genap. Sementara pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan prioritas bebas mobil listrik. Iya. Yang satu bicara tentang untuk mengatasi kemacetan, yang satu lagi untuk bicara bisnis. Gimana? Nggak bakal ketemu. Terus yang kemudian yang kedua, ada pembatasan ganjil genap. Kita tiap hari melihat ganjil genap tidak ada perubahan. Yang ada apa? Penambahan kendaraan. Karena misalnya Om Bonar udah punya di rumah yang ganjil. Beli yang genap. Ya kan? Saya yang punya yang genap, beli yang ganjil. Bagaimana mengatasi ini? Terus ada kesan begini loh. Kalau di saya ya, mudah-mudahan saya salah ya. Ada kesan pemerintah ini, urusan macet itu urusan polisi. Pengatasan ini urusan polisi. Yang lain tidak mau mikir. Padahal semua korban ya. Korban polisi ini semua. Baik dari masyarakat mau dari mana. Dulu ada kebijakan begini. Setiap kementerian pegawai tidak boleh bawa mobil pribadi. Khususnya dari eselon 3 ke atas itu baru boleh. Tapi itu hanya berlaku hanya 2 minggu. Sekarang mau 3 mereka ya? Mau 3. Itulah yang saya bilang Pak Bonar, bahwa kesannya dibiarkan dan hanya diserahkan polisi, seolah-olah tanggung jawab hanya di polisi, yang lain lepas tangan. Kasihan loh polisi itu kadang-kadang. Jadi tong sampah gitu ya. Jadi di satu sisi kasihan, di sisi lain kasiman. ada juga yang menikmati kondisi ini, baik itu kepolisian maupun dinas perhubungan atau kementerian perhubungannya ya. Ya itu tadi, masyarakat itu di Indonesia ini ada kesannya kita ini orang yang selalu layak untuk diperas gitu. Sudahlah kita bayar pajak setiap tahun kendaraannya, jalanannya macet. Bukan hanya jalanan protokoler loh. Jalan tol yang kita bayar sampai macet juga. Ke jalan-jalan alternatif. Yang katanya bebas hambatan. Bebas menghambat. Nah itu tadi. Kalau yang saya lihat ini lebih kepada sebenarnya soal pulus. Jadi persoalan kemacetan ini lebih kepada soal pulus. Karena banyak dari daerah-daerah ini itu mengandalkan pendapatan dari pajak kendaraan. PKB, Nah, itu jadi nggak perlu sama dia batasan kendaraan, mau 2 juta, 10 juta kendaraan itu. Jadi jumlah kendaraan sekarang kurang lebih di DKI Jakarta khususnya 24 juta unit. Jadi itu terdiri dari roda 4, roda 2 dan lain ya. Bayangkan penduduk Jakarta itu sekitar 10 juta. Jadi satu orang memiliki 2 kendaraan. Coba kalau sekali itu bergerak, stuck mana itu jalan raya. Itu dia. Tetapi Pemprov DKI khususnya dan pemerintah pada umumnya memang agak kurang peduli itu. Karena apa? Ya, bayangkan dari sekian APBD DKI bisa mencapai 60% itu berasal dari kendaraan tadi kan. Ngapain saya harus pusing-pusing? Macet gue ada yang wek kok bisa ngawal. Dan kita tahu juga loh, Bung Edison dan Bung Tommy ini, bahwa ada namanya upah pungut pajak. Upah pungut. Jadi dari yang 60% itu, ini resmi masuk ke pejabat-pejabat tertentu tuh upah pungut. Nah, semakin banyak kendaraannya, semakin banyak masuknya. Jadi ya udah macet aja kalian situ. Kalau saya yang lewat kan pakai poreder, kan gitu, aman semua. Nyung lewat. Jadi dulu pernah saya wawancara dengan seorang anggota DPRD. Saya ngajak bicara tentang masalah kemacetan. Saya tawarkan dia dan saya tantang dia. Kalau memang mau menyelesaikan macet, gue bilang, masukkan perda bahwa warga Jakarta, mau kaya mau miskin, tidak boleh lebih dari 2 punya kendaraan. Ini orang kaya di Jakarta. Ada mobilnya 8. Cucunya juga ngantar sekolah pakai mobil. Anaknya satu-satu pakai mobil. Ya bagaimana nggak macet? Sebenarnya gini, Bung Tommy ya, tidak usahlah bikin perda melarang orang untuk membeli kendaraan. Itu ada aturannya perdanya itu. Setiap pemilik kendaraan harus memiliki garasi. Ya. Itu saja. Jadi
itu harus wajib ditujukan saat terjadi transaksi pembelian, dan pihak showroom atau produsen tidak akan menjual kendaraan bagi orang yang tidak memiliki garasi. Itu saja, setengah yang kurang kendaraan Jakarta. Tapi kan semua aturan untuk dilanggar jadinya. Aturan dibuat untuk dilanggar. Bahkan untuk saluran-saluran lewat tertentu. Terus kemudian kan dibikinlah pajak progresif. Apa manfaat? Apa pengaruhnya untuk kemacetan? Nggak ada. Untuk seperti Om Monar bilang tadi, kumpulkan pulus. Iya. Jadi nggak ada. Kesimpulannya sebenarnya ketidakseriusan yang ada. Iya. Dan memang pemerintah itu belum boleh dibilang belum mau lah tertib kita ini dalam hal berlalu lintas ini. Karena itu tadi ada kepentingan bahkan kepentingan institusi, kepentingan pribadi tumbuh di situ, tumbuh dan berkembang. Maka dipeliharalah kondisi seperti ini. Padahal untuk Jakarta ini setelah, saya bukan mau membanggakan salah satu gubernur ya, setelah Anies itu menjadi gubernur DKI ini, angkutan umumnya itu sudah sangat nyaman loh ya. Saya sekarang lebih suka naik kereta dan dilanjutkan naik Transjakarta ya, apa namanya? Sama ada Jaklingko. Sudah terkoneksi semuanya. Pakai AC lagi kan, kalaupun pakai jas dia nggak bakalan keringatan naik itu kan gitu ya. Harusnya memanfaatkan itu. Jadi itulah ketidakseriusan itu dalam hal memberikan infrastruktur dan sarana prasarana untuk kelengkapan transportasi umum itu yang belum terwujud sampai sekarang. Katakanlah ya, kalau memang transportasi angkutan umum kita itu sudah memadai, sudah layak, kita nggak perlu pakai kendaraan. Iya. Tapi kan orang Indonesia ini gengsi. Kalau berangkat kantor nggak pakai mobil pribadi, status apa ya? Statusnya kismin. Ekonomi ya. Iya, gengsinya ini ketika mau pulangnya apa? Nih Basri kayaknya malu. Tapi pulang bawa mobil. Saya jujur aja. Sosial itu memang. Saya jujur aja bilang ya, aturan ganjil genap kalau bagi saya itu hancur. Tidak ada artinya. Yang ada penambahan mobil, yang menguntungkan seperti Pak Bonar tadi, produser mobil, pemerintah dapat pajak, tapi keuntungan untuk masyarakat untuk mengatasi macet nggak ada. Pelanggaran didenda, saya lebih merasa peraturan itu agak berjalan bagus itu ketika dulu ada 3-in-1. Itu lumayan, meskipun terhadap ada efek lain. Tapi yang maksud saya ini tentang kemacetan pas pulang, pas pergi berangkat kantor itu ada lancar. Tapi sekarang nggak ada. Ada koneksi sosial yang tersambung di situ. Ada. Nah, itu lain cerita kan. Itulah soal kemacetan dulu ya. Nah, sekarang kita kan sudah mulai memasuki arus mudik yang ini. Coba gimana pertanyaannya? Gimana kondisinya itu? Menjelang arus mudik dengan segala persiapan yang sudah disiapkan oleh kepolisian dan instansi terkait, kira-kira menurut Pak Edison dan kawan apa nih? Sekarang di video kita sebelumnya kita sudah sempat berbincang dengan Kakor Lantas langsung, sudah disampaikan persiapan-persiapan yang akan mereka lakukan. Kira-kira menurut Pak Edison dan rekan sudah cukupkah atau mungkin ada penambahan pendapat supaya lebih ditingkatkan mungkin beberapa titik yang jadi poin. Sebenarnya gini ya, tidak terlalu sulit menurut saya. Begini, arus mudik Lebaran, ya arus mudik menjelang Lebaran dan arus balik itu sebenarnya kan sudah menjadi tradisi ya, budaya yang bertahun budaya di bangsa kita. Jadi sebenarnya semua pihak penyelenggara lalu lintas tidak perlu gugup, gagap dan grogi menghadapi ini. Sudah sebenarnya kalau benar-benar dilaksanakan dengan baik, termasuk persiapan sarana infrastruktur jalan yang ada. Jangan ketika seminggu lagi mau menjelang baru sibuk membangun ya, bikin ini betulin itu, justru menimbulkan kemacetan. Ya itu yang dibilang persiapan. Nah, persiapan untuk memacetkan ya. Jadi satu saran saya lagi dalam teknik yang mungkin langsung bisa diterapkan dalam menghadapi lalu lintas supaya terwujud Kamsel Tipcar Lantas itu, menggunakan jalan tol itu satu arah pada H-2 dan mulai H-2 satu arah menuju Jawa gitu loh. Setiap kendaraan yang akan datang ke Jakarta dari Jawa lewat jalur alternatif atau jalan
apa namanya itu Pantura. Pokoknya semua jalan alternatif lah, semua jalan tol. Dan begitu juga sebaliknya ketika arus balik, semua jalan tol itu digunakan satu arah sampai ke Jakarta. Yang mau bergerak ke arah Jawa dari jalan alternatif. Mungkin itu kalau diterapkan, tetapi dengan catatan harus dikawal dengan benar-benar. Jangan sampai ada terjadi insiden yang akibat dari kebijakan itu. Mungkin teman-teman bisa. Kalau itu dari sisi teknis mungkin polisi dan saran Bung Edison tadi cukup bagus ya untuk kelancaran. Yang saya mau sorotin, persoalan mudik ini setiap tahunnya setidaknya memakan korban 400 sampai 500 jiwa setiap tahun. Data untuk 5 tahun terakhir, ini data dari Korlantas yang saya kutip dari beberapa pihak. Tahun 2020 itu ada 1.980 kecelakaan. Ya. Seluruh Indonesia. Iya, isinya seluruh Indonesia mudik ya. Nah, itu menelan korban sekitar 450 jiwa lebih. Tahun 2021, 1.291 kecelakaan ini turun. Ini turun bukan karena orang yang mudik, memang turun karena ada COVID. COVID kemarin ya. Tahun 2022 naik lagi 2.945 kecelakaan. Kembali ya. Ya. 2023 turun lagi karena ada lagi PSBB itu tuh. Pembatasan sosial berskala besar itu kan masih ini ya, 1.457. Jumlah korbannya itu rata-rata 400 sampai 500 orang setiap tahun yang meninggal. Tahun 2024 kemarin itu naik lagi 2.895 dengan total korban jiwa itu 400 sampai 500 jiwa juga. Yang menjadi catatan saya begini. Setiap kecelakaan dalam lalu lintas itu menjadi bencana bagi para korban. Sudah pasti. Dan keluarganya. Efek domino itu. Dari sisi ekonomi ya. Bayangkan nanti kalau yang orang tuanya meninggal jadi yatim piatu. Ini dampaknya sangat luas itu. Tragis ya. Efek domino yang panjang itu. Untuk kemiskinan jadinya, menyebabkan kemiskinan. Nah, ini kita harapkan juga untuk saudara-saudara kita yang mau mudik. Ini 70% rata-rata ini yang kecelakaan ini yang kendaraan roda 2. Sepeda motor 70 sampai 75% sepeda motor. Nah, mereka harus hati-hati lah. Kita nggak bisa menghalangin mereka untuk bawa kendaraannya. Saya beberapa kali ngobrol dengan saudara-saudara yang mau mudik itu, baik ke Jawa maupun ke Sumatera. Mereka bilang, iya Pak, katanya kalau saya nggak bawa kendaraan nanti di kampung saya nggak bisa muter-muter. Itu kendalanya memang. Iya. Nah, tapi terkait pengamanan nih, saya dapat polisi dapat apresiasi loh dari pengendara sepeda motor. Dia bilang, saya kalau bukan Lebaran saya nggak berani Pak lewat Alas Roban katanya, yang terkenal angker dan aneh. Nah, saya bilang kenapa? Iya, kalau bukan bulan puasa dan mudik-mudik seperti ini saya nggak berani karena takut ada begal. Nah, sekarang saya berani mau tengah malam mau apa saya berani lewat sana. Kenapa saya bilang? Karena di setiap hampir 1-2 kilo itu ada pos polisi Pak, jadi aman, nggak ada berani. Nah, ini kan menjadi catatan juga mungkin buat kepolisian ataupun stakeholder terkait. Bagaimana memberikan rasa aman? Rasa aman di tempat-tempat lain, daerah-daerah seperti Lahat misalnya yang kalau kita Sumatera ya, pulang panjang lah dan sepi. Terkenal banyak begal di sana. Diletakkan pos-pos polisi itu mungkin rasa aman akan muncul. Itu mungkin permintaan dari para pemudik tadi. Jadi mengurangi niat itu, menekan niat itu hadirlah polisi. Jadi, terus kemudian ini loh, setiap Lebaran ngomong masalah mudik, yang kulihat ini sampai sekarang ini ngomongnya hanya masalah kayak jalan tol, arus satu arah. Tapi seperti yang Bung Bonar bilang tadi, yang pengendara sepeda motor kayaknya tidak tersentuh sama sekali. Yang dipikirkan tempat istirahat, rest area itu untuk pengemudi mobil. Tapi untuk pengendara motor kayaknya belum pernah aku mendengar dari zaman Nabi-Nabi. Belum pernah ada fasilitas yang disediain untuk mereka istirahat. Karena apa? Gini, karena
angka kecelakaan yang paling tinggi 75% lebih. Pengguna kendaraan sepeda motor ya. pengguna roda 2. Seharusnya ini menjadi perhatian atau catatan dari pemerintah, baik polisi, Kementerian Perhubungan, ya kan? Harus ada perhatian lebih Harus, ya. iya dong. Mereka ya. Jangankan mereka karena nggak bayar jalannya, jalan biasa, tidak diperhatikan karena ini jalan tol. Terserah lo mau mati siapa di situ kan. Tapi kita jangan lupa juga, Bung Edison dan Bung Tommy, bahwa mudik, Natal, Tahun Baru, itu kan distribusi uang ke daerah ya. Membangun ya. Dengan jumlah 75% lebih banyak pengendara ini, tentu mereka sebenarnya yang lebih banyak mendistribusikan uang ini. Nah, untuk itu perlindungan pemerintah harusnya lebih tinggi dong kepada mereka. Dan perlu kita ingat loh, ketika naik sepeda motor itu, bumper mereka itu badan. Kalau mobil masih ada dinding mobil kan. Ya. Kalau sepeda motor itu bempernya langsung badan, begitu senggolan langsung pak. Kalau kepala masih ada helm kan? Iya. Kalau kepala masih ada helm. Helm atau intinya langsung bersentuhan dengan ini. Tapi kalau kendaraan kan masih senggol, jadi masih body. mungkin lewat cash close kita akan himbau juga para Stakeholder saudara kita, saudara-saudara kita pengendara supaya lebih waspada, hati-hati, tidak perlu berburu. Dan begitu juga kepada semua pihak penanggung jawab, stakeholder, seluruh stakeholder harus lebih memberikan perhatian kepada pengendara sepeda motor. Karena itu juga adalah bagian dari warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh bangsa dan negara. Dan jangan lupa apresiasi terhadap polisi tadi dalam memberi rasa nyaman itu. Itu polisi ini kan yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat. Dari semua kebijakan mereka ujungnya. Ini bisa menjadi humas kepolisian, pelayanan mereka ini bisa menjadi humas kepolisian kepada masyarakat tanpa perlu mengeluarkan biaya lebih untuk buzzer dan segala macam gitu loh ya. Contohnya tadi yang saya tanya itu, alas roban aman Pak, katanya naik motor. Itu kan dari mulut ke mulut. Iya, ke saudaranya, ke teman-teman yang mau mudik. Jadi ada yang sebelum mudik ada satu lagi Om Edison dan Om Bonar. Setiap mudik Lebaran ini yang paling repot atau direpotkan polisi. Pihak lain, Kementerian Perhubungan atau yang punya usaha kendaraan bis pengangkut mudik, tenang-tenang aja. Kalau kejadian baru dia muncul. Baru dia muncul. Ini sekarang terminal Om Bonar, terminal harus polisi juga. Kemana orang petugas Kementerian Perhubungan? DLLAJR sampai polisi terus mantau sopir, periksa kesehatan sopir. Sementara bosnya pemilik kendaraan itu diam-diam aja. Orang dinas perhubungan diam-diam aja. Bis maupun truk dan lain sebagainya angkutan itu tidak akan bisa melintas di jalan raya kalau tidak ada izin dari mereka. Dan harus melalui tes uji kir. Nyatanya, faktanya remblong lah, itulah. Lo kok bisa remblong melintas di jalan raya? Jadi yang dampaknya sama-sama kita tahu, jumlah korban terus meningkat. Cuman anehnya tadi itu ketika ada peristiwa sudah KNKT namanya memeriksa ini karena remblong. Gak jelas hasilnya itu. Hasilnya hanya tersangka sopir dan pengusaha otobus. Padahal yang memberi leges tadi izin itu nggak ada itu. Harusnya itu ditangkap juga itu. Kenapa kau keluarkan ini? Izinnya ini kok nggak layak. Bannya bukan isir. Remnya 1 kilo dulu baru berhenti. Itu sama Pak Bonar ketika ada kebakaran. Tanpa mikir panjang, konsleting listrik. Udah dianggap selesai. Mau dibakar kayak, mau apa kayak. Nah, itu kayak gitu juga. Jadi mungkin apalagi soal lalu lintas yang perlu diperbincangkan ini atau kita berikan masukan. Tadi datanya hampir sama dengan Bapak Penulis Bonar ya. Ini juga dari Badan Statistik. Kebetulan ini kita sudah ambil data, tapi terupdate itu di tahun 2022. Jadi untuk angka kecelakaan selama tahun di tahun 2022, di mana harusnya itu menjadi titik balik kita setelah COVID yang makin bangkit, di mana makin bebas untuk bermobile ke mana-mana perpindahan kayak gitu. Jadi ini dari datanya diambil dari Badan Statistik.
untuk jumlah kecelakaan itu sudah bisa mencapai di 139.258 Ya. dengan korban meninggal itu di 28.131 Ya. dan luka berat itu di 13.000. Ya. Sedangkan luka ringan yang paling parah itu mencapai di 160.000. Ya. Lalu balik lagi dari datanya KNKT juga, itu banyak kan angka kecelakaan itu adalah akibat tabrakan. Tabrakan lalu domino efek gitu ya, tabrakan beruntun apa kejadian terbakar juga dari arus lalu lintas. Dan itu di sini saya ambil data dari 2020 sampai 2025 terakhir. Di tahun 2022 itu paling banyak dan signifikan, tapi di 2023 dan 2024 itu mengalami penurunan. Nah, merespon itu bagaimana? Nah, jadi kecelakaan itu selalu diawali dengan pelanggaran dan kelalaian. Jadi kecelakaan itu tidak datang dari langit, tidak tiba-tiba jatuh, tidak. Semua diawali dari kecelakaan kelalaian. Bagaimana kelalaiannya? Ya, dia tidak siap untuk mengemudikan kendaraan di jalan raya. Kendaraannya juga tidak siap, tidak diperiksa dengan baik. Tidak layak. Ya, tidak layak untuk, kalau di istilah bola, tidak layak merumput. Ya. Akhirnya dia kesleo. Jadi, tetapi itu juga tidak tumbuh sendiri, harus dimulai dari kesadaran, disertai dengan pengawasan, ya, dan pengawasan pihak. Jadi jangan sampai ada orang yang mengendarai sedang dipengaruhi alkohol, atau sedang mengantuk mengendarai, atau melanggar rambu-rambu yang ada. Itu pasti, itu kebanyakan berujung pada kecelakaan. Jadi dia bisa hanya selamat hanya dengan modal nasib. Nasib lah yang menentukan dia selamat kalau sudah memulai itu. Tetapi membangun sebuah upaya untuk mewujudkan Kamsel Kitar itu, kalau seperti di negara-negara maju itu ada 3 disebut yang bisa dilakukan sekaligus, yaitu bagaimana melakukan sebuah kombinasi dari mulai engineering, education, sama enforcement. Artinya persiapan keterpaduan antara teknologi yang digunakan dengan pendidikan soal kesadarannya bersamaan dan penegakan hukum yang maksimal. Apabila itu diterapkan secara bersama-sama, maka terbangunlah kesadaran itu. Kesadaran bukan hanya bagi pengguna jalan lalu lintas, tetapi kesadaran juga bagi aparat penegak hukum, kesadaran juga bagi instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas. Itu yang masih kita lihat saat ini masih perlu dibangun, ya, sinerginya yang baik. Belum terlihat itu. Buktinya ada ketika sebuah terjadi, kementerian menyatakan oh itu begini, ini menyatakan oh itu begini. Nah, padahal sebuah kecelakaan itu sudah jelas diawali dengan kelalaian, pelanggaran, dan ketidaktertiban berlalu lintas, adanya kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Itulah pemicu kecelakaan itu. Jadi kecelakaan paling tinggi tadi 2022. Iya. Ya kan, seperti Pak Edison bilang tadi, ada beberapa efek karena tidak siapan, terus yang paling tinggi. Saya bilang begini juga kan, karena apa? Sering pemerintah ini mengabaikan keinginan masyarakatnya. Bagi masyarakat kita ini Indonesia, kalau mudik itu wajib hukumnya. Kalau nggak mudik, kayaknya lebarannya belum jadi. Jadi ketika mudik itu, pemerintah kan selama ini hanya memberi waktu H- sekian baru libur. Sehingga kesiapan tidak ada, seperti Pak Edison bilang tadi, hanya buru-buru, ayo persiapan, berangkat, mau apa kayak terjadi, tahu kecelakaan. Jadi tidak ada dari jauh-jauh udah siap-siapkan kapan libur, disiapkan berapa 5 hari. Regulasi yang pasti. Ya? Yang pasti. Keinginan. Keinginan. Tiba-tiba baru dikasih liburnya 3 hari menjelang Lebaran. Rame-rame. Saya terlepas dari soal teknis dan regulasi atau apa tadi, yang perlu kita garis bawahi di sini jumlah korban loh setiap tahun. Yang tadi 2022 itu 28.000 meninggal sia-sia. Ini seperti saya katakan di awal tadi, ini bencana bagi para pihak yang korban ini.
baik kemiskinan sosial, dia trauma, itu bencana bagi dia. Di sisi lain, perhatian kita terhadap korban-korban lalu lintas ini sebenarnya kurang kuat dibanding kasus narkoba, COVID atau ada yang lain, diare apa gitu atau apa ya. Ini padahal rutin, jadi dianggap jadi ini ya jangan-jangan memang ya sudah dianggap biasa biar pada mati itu setiap tahun atau apa gitu kan. Sudah tradisi tahunan. Iya, sudah tradisi tahunan biar banyak yang meninggal atau apa. Wah, ini tragis kita sebagai bangsa sebenarnya. 28.000 jiwa mati tanpa alasan gitu. Iya. Itu apa namanya, Israel menyerang apa itu aja. Gitu. Iya, masih hitungan kayak bom nuklir padahal. Kalau kita kumulatifkan apa namanya itu kalah dia korbannya kan. Jadi jalan raya kita jadi ajang pembantaian. Ajang pembantaian. Jalan raya kita mati sia-sia. Ajang pembantaian bagi pembayar pajak. Waduh, ngeri ya. Sudah bayar pajak, mati pula. Mati pula. Dan yang paling ininya yang mudah-mudahan tidak benar pendapat saya ini, ketika ada yang kecelakaan, orang mau ngurus apa namanya asuransi dan lain-lain itu lebih sulit. Seharusnya digampangkan. Jasa harja ya. Mungkin ini sebagai apa ya, informasi yang juga kepada semua pihak yang terkait dalam arus mudik dan lebaran ini, baik pemerintahnya, baik aparat penegak hukumnya, termasuk masyarakatnya. Hati-hati, waspadalah, potensi kecelakaan ada di sekitar Anda. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bermanfaat buat semua penonton. Cash Close. Jangan lupa share, like, subscribe. Sampai ketemu lagi. Salam Indonesia. Merdeka.